Bapak suara sudah bisa didengar? Ya, alhamdulillah bisa Bu, bisa didengar. Oh ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah siap yang mau presentasi Bapak, ini presentasi rutin atau pribun? Ini sesi keempat nih, ini nanti langsung presentasi tentang template yang sudah dibuat oleh dosen sini atau bagaimana Bapak? Oke Bu. Nah. Yes. Jadi waktu kita sampai jam berapa Bu? Insya Allah nanti sampai jam 15. Sampai jam? 15 ya. Barangkali Ibu bisa mempresentasikan dari template yang sudah saya kirimkan, bagian mana yang sudah dikerjakan. Atau kalau memang belum, bisa menunjukkan dokumen kurikulum yang sudah ada, yang sudah dimiliki selama ini, yang barangkali sudah sudah lebih detail, sudah lebih banyak, mungkin itu bisa disampaikan. Nanti saya akan mengikuti presentasi Ibu sambil memberikan masukan. Ya, lalu kita diskusi, sampai nanti barangkali sampai waktu tersedianya itu ada. Ngaten nggih Bu nggih? Ini dari prodi napa niki nggih Bu? Ya, Bapak, ini dari Ibu Irma Rudianingrum, Kapolri IAT Fakultas Usulin Adab dan Dakwah. Dari anu nggih. Prodinya IAT, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Oh, nggih. Ilmu Al-Qur'an dan tafsir, nggih. Dari Ibu Irma Tafsir. Rudianingrum. Ya, soalnya tidak kelihatan tulisan namanya. Monggo Bu dimulai presentasinya. Oke. Alhamdulillah. Bapak Ibu sudah makan siang semuanya ini? Ya. Iya, Mas. Cepat saya mau. Jangan pakai pin aja. Dimatikan aja. Lah, masa kok kono bareng? Jenengan Pak, dengan pejai sewantennya yang gabung, Pak. Sewantennya dengan pejai. Unmute. Suara yang keluar. Sudah mati. Tidak boleh menyuarakan dua suara. Enggak. Oke. Langsung? Oke, ini enggak. Langsung. Suara itu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samsul Arifin dari ITS Surabaya. Yang terhormat Bapak Kabiru YIN Ponorogo, para dekan, wakil dekan, ketua jurusan, dan seluruh staf LPM. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baru saja saya mencoba membuat atau mengisi template yang Pak Samsul berikan dan belum selesai Pak, karena ternyata sangat banyak sekali. Namun demikian ya mohon nanti di review, karena kalau kemarin sudah sempat terjadi diskusi tentang jurusan IAT itu jurusan yang melangit begitu. Jadi kalau misalkan dikait-kaitkan dengan pasar itu mungkin susah gitu. Pasarnya bagaimana susah, dan itu juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Kalau nanti saya lulus di IAT itu mau jadi apa? Itu setiap PBAK itu mesti ada pertanyaan seperti itu setiap tahunnya begitu. Dan ya, jurus terakhir yang kita sampaikan ya bahwa jadi apa atau jadi siapa dan lain sebagainya itu ya tentu adalah atas takdir Tuhan begitu.
Itu kok anu nggih Bu nggih. Kok sama dengan jurusan saya nggih Bu nggih. Baik, saya sudah mencoba mengisi template yang panjenengan kirimkan Pak Samsul, mulai kata pengantar, kemudian yang untuk covernya dulu. Cover sudah kita. Sudah bagus Bu covernya, sudah ada prodinya. Sudah bagus covernya. Oh, covernya sudah bagus, kan dari Bapak itu. Saya tinggal mengisi saja Pak. Ini apa? Daftar isi, kemudian kata pengantar, kemudian kita tanggali hari ini Pak, tanggal 26 Februari, semoga ini bisa tahunnya masih 20. Belum? Tahunnya masih tahun 2020. 21 Pak. Oh, ya. Ya mohon maaf. Ternyata ya itu sebagai apa ya, bukti bahwa saya itu manusia biasa Pak. Atau sebagai takdir. Baik, ya Bu itu ya. Ini untuk identitas program studi saya itu kalau PTN PTS kita termasuk PTN ya Pak di Karisma Madiun. Terus kemudian alhamdulillah akreditasi kita A sejak 2015 dan diperpanjang tahun 2020 kemarin dengan jumlah mahasiswa yang aktif ini di luar yang cuti itu 262 dengan dosen 6 orang dosen tetap. Itu sesuai forlap yang kita kirimkan ke Diktis. Kemudian untuk landasan kurikulumnya yang sesuai yang Bapak sampaikan itu ada landasan filosofis, kemudian landasan sosiologis, kemudian historis, kemudian landasan hukum. Nah, landasan hukum ada banyak peraturan yang kita ambil untuk dijadikan landasan sebagai yuridis. Kemudian yang ke-21 itu belum kita tambahkan karena belum ada SK dari perguruan tinggi kita begitu. Mungkin nanti kalau sudah ada kita tambahkan di sini. Nah, kemudian untuk visi misi dan tujuan. Visi misi dan tujuan. Oh ya Pak, maaf. Yang untuk apa tadi landasan itu tadi kita pernah membuat kurikulum ya Pak di tahun 2020 kemarin. Itu ada saya membuat draft itu 2 sebenarnya. Ada 2 draft yang isinya itu sampai contoh transkrip akademik begitu. Tapi kemudian oleh Pak Wadek 1 dikoreksi, dipersingkat saja. Nah, sehingga kemudian hasilnya hanya poin-poin saja, tidak sampai mendetil sebagaimana bab yang saya tulis di draft saya. Dan itu nanti mungkin saya minta atau mohon kepada Bapak untuk mereviewnya. Ini buku kurikulum kita yang terbaru di FUAD ada 3 jurusan dan semuanya sudah menyusun ini. Tentu disesuaikan dengan kurikulum KKNI hasil peninjauan tahun 2019 itu yang ditinjau sejak tahun 2015. Ini ada landasan filosofis, sosiologis, psikologis, mungkin agak berbeda dengan yang panjenengan kirimkan kemarin. Jadi kita ada landasan psikologis. Ini mboten napa-napa ditambah. Terus ya itu kalau sosiologis itu harapan kita Pak untuk untuk memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat. Kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya. Nah, kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis dan melakukan penalaran tingkat tinggi. Harapannya seperti itu. Wah, keren Bu itu. Di mana itu ya tentu adalah di lingkungannya. Kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan. Nah, kemudian kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, ya paling tidak ya itu sebuah harapan begitu, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlakul karimah, mampu berkolaborasi, toleran dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi, kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu dalam draft atau dalam buku kurikulum kita. Nah, kemudian untuk visi misinya, saya kira ini sama, karena juga kurikulum kita mencontoh SN Dikti, Pak.
visinya jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu menjadi program studi yang unggul di Indonesia dalam menghasilkan sarjana Al-Quran dan tafsir. Saya tambahi tafsir tematik, Pak, ini tematiknya belum muncul di sini, yang moderat, toleran, dan berkarakter untuk mewujudkan masyarakat madani pada tahun 2030. Itu. Jadi kita kaitkan dengan visinya institusi atau institut. Ini yang Kemudian Ibu bacakan dengan yang di layar beda misinya, ya, Bu? yang pertama adalah menyelenggarakan program pendidikan jenjang sarjana strata 1 dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir yang aktual, kontekstual, toleran, dan berkarakter untuk membentuk pribadi yang humanis, toleran, dan berkarakter. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan wawasan, penguatan metodologi, dan aplikasinya dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dalam memahami pesan Al-Quran secara tekstual dan kontekstual. Kemudian yang keempat, mengantarkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan meneliti dalam bidang Al-Quran dan tafsir secara kreatif, inovatif, profesional, dan analitis. 5, mengaktualisasikan pesan-pesan Al-Quran melalui pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang keenam, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga Al-Quran untuk pengembangan ajaran Islam yang moderat, toleran dalam masyarakat, multi agama, serta dengan pondok pesantren Trafid untuk mengembangkan minat hafalan mahasiswa. Ini untuk misinya. Bentar. Iya. Stop share screen-nya dulu, sebenarnya internetnya nge-lag. Jadi tampilan jenengan dengan Pak Anu enggak sama. Ya, tampilannya enggak gerak ini, Pak. Saya ulangi langsung. Yang ini aja. Nah, tadi yang tampil tadi di sini nih, baru sampai di sini. Oh gitu. Ya. Wow, Budi. Ya udah, itu aja visi misi. Oke. Oke. Baik Pak Samsul, Oke. ada sedikit kendala, Oke. tapi tidak apa-apa, nggih, mohon maaf. Oke, Ibu sudah jelas tadi Kita tadi menyampaikannya sampai visi. soalnya. Jadi menjadi program studi yang unggul di Indonesia dalam menghasilkan sarjana Al-Quran dan tafsir tematik yang moderat, toleran, dan berkarakter untuk mewujudkan masyarakat madani pada tahun 2030. Adapun misinya ada 6. Kemudian tujuannya itu yang pertama, menyiapkan tenaga ahli dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir yang berkepribadian, apa Pak? Raketo, Pak? Tidak kelihatan. Ini misalkan dihilangkan? Yang mana? Yang ini, saya nggak bisa baca. Oh, ya. Oke. Oke. Saya ulangi Pak, untuk tujuan program studi, yang pertama menyiapkan tenaga ahli dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir yang berkepribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai akademisi atau ahli bidang Al-Quran dan tafsir. Yang kedua, menyiapkan sarjana agama untuk menjadi praktisi Al-Quran dan mampu menghasilkan penelitian dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir yang moderat, toleran dalam masyarakat multiagama, serta mampu menerapkan teori-teori dalam ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian yang ketiga, menyiapkan lulusan yang memiliki kontribusi positif dan kemampuan akademik yang baik, sehingga mampu memecahkan masalah dalam masyarakat. 4, menjadi salah satu program studi Al-Quran dan tafsir yang unggul di Indonesia dan menjadi program studi rujukan masyarakat dalam bidang Al-Quran dan tafsir. Kemudian strateginya, sebelum strategi kita membahas tentang sasaran dulu. Jadi sasaran studi ilmu Al-Quran dan tafsir itu kita selama 10 tahun itu, mulai 2020 sampai 30, itu ada 8. Yang pertama kurikulum berstandar nasional atau KKNI, kemudian alumni prodi dapat bekerja dan berkarya setelah lulus kuliah. Yang ketiga, penelitian dosen dan mahasiswa relevan dengan bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang keempat, memiliki karya yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi. Yang kelima, meningkatnya kinerja dosen dan karyawan. Yang keenam, meningkatkan kualitas pelayanan akademik. 7, sarjana prodi IAT lulus tepat waktu. Dan yang kedelapan, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan menyenangkan. Nah, kemudian ternyata ada 10, Pak. Yang ke-9, menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga di luar program studi.
Kemudian yang terakhir menjalin hubungan baik dengan calon pengguna lulusan. Nah, untuk mencapai sasaran itu ada beberapa strategi yang kita lakukan. Yang pertama, kurikulum yang berstandar nasional itu tahun 2020 sampai 2030. Kalau yang tadi untuk sasarannya itu kita bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu 2020 sampai 2023. Kemudian tahap 2 2024 sampai dengan 2026, kemudian tahap ketiga 2027 sampai dengan 2030. Itu mulai dari kalau tahap 1 itu mungkin yang KKNI-nya 40%, kemudian tahap 2-nya itu 90%, 100% kita capai pada tahun 2030. Itu untuk kurikulum yang berstandar nasional KKNI tadi. Nah, kemudian untuk itu, untuk mencapai sasaran yang pertama, strategi yang digunakan adalah program studi dengan menyesuaikan disesuaikan dengan nomenklatur yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan PMA nomor 3938 tahun 2015 tentang pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan perguruan tinggi agama, yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian PMA tersebut diperbaharui dengan PMA nomor 38 tahun 2017. Kemudian yang kedua, mengenalkan prodi kepada masyarakat melalui leaflet, brosur, studi banding, bakti sosial, dan kegiatan lainnya untuk menjaring mahasiswa baru. Kemudian yang ketiga, melakukan peninjauan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna lulusan dan masyarakat berdasarkan kerangka kurikulum nasional Indonesia, agar mahasiswa memiliki kompetensi sebagai ahli tafsir tematik yang mampu menjawab berbagai persoalan dalam masyarakat secara profesional dan memiliki profesi lain sesuai bidang keilmuan dengan melengkapi berbagai mata kuliah pendukung yang diikuti dengan penelitian studi Al-Quran. Ini dengan peninjauan kurikulum. Kemudian dengan memperbanyak literatur, kemudian mengajarkan metodologi penelitian, kemudian membentuk study club, melakukan kuliah pengabdian masyarakat, melakukan penelitian ilmiah, kemudian mengikuti workshop, di antaranya workshop TOEFL yang diadakan oleh Pusat Bahasa, kemudian melaksanakan kegiatan magang dan kunjungan ilmiah yang mendukung kegiatan perkuliahan dan pengembangan bakat minat mahasiswa. Itu yang pertama strateginya. Kemudian yang kedua, dapat bekerja dan berkarya setelah lulus, itu strateginya ada sekitar 5. Di antaranya melakukan peninjauan kurikulum, kemudian melaksanakan praktikum, melakukan treasure study, kemudian membentuk kepengurusan alumni, kemudian menjalin kerjasama dengan stakeholder. Kemudian yang ketiga, penelitian dosen dan mahasiswa, itu dengan memberikan dukungan dana penelitian bagi dosen, meningkatkan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa prodi, kemudian meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa melalui seminar, workshop, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sasarannya itu memiliki karya yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi. Strateginya ada 6, mengikuti kegiatan klinik artikel, kemudian menjalin kerjasama dengan jurnal terakreditasi, memiliki koleksi, dan lain sebagainya. Itu mungkin saya lanjutkan ya Pak, di antaranya ya, itu. Kemudian selanjutnya, untuk Universitas Palu saya belum begitu jelas Pak, apa yang harus ditulis di sini, maka masih kosong. Kemudian hasil evaluasi dan treasure study. Evaluasi kurikulum merupakan salah satu hal yang dilakukan jurusan IAT untuk menjamin kualitas kurikulum yang diberlakukan. Nah, sebelum melakukan peninjauan kurikulum, jurusan IAT melakukan beberapa hal, diantaranya evaluasi kurikulum jurusan, kemudian hasil laporan dari survei treasure study, kemudian fokus group discussion dengan pihak internal, dengan pengguna lulusan, kemudian yang keempat peninjauan kurikulum dengan ahli atau pakar. Nah, yang sudah kita lakukan dengan Dr. Yusuf Rahman dari UIN Jakarta. Kemudian kurikulum jurusan IAT sejak tahun 2015 itu sudah menggunakan kerangka kualifikasi nasional dan ini sudah berjalan selama 4 tahun. Nah, sehingga ini sudah waktunya untuk melakukan peninjauan kurikulum lagi. Dan hal pertama yang dilakukan
yang dievaluasi itu adalah bahwa kurikulum jurusan IAT terdiri dari 155 SKS yang terbagi dalam mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Nah, yang wajib diambil itu 145 SKS. Mata kuliah wajib terdiri atas mata kuliah sikap dan tata nilai 26 SKS, mata kuliah kemampuan kerja 12 SKS, mata kuliah kemampuan kerja khusus 25 SKS, dan mata kuliah pengetahuan umum 8 SKS. Dan mata kuliah pengetahuan khusus 13 SKS, serta mata kuliah manajerial atau wewenang dan hak itu 6 SKS. Sedangkan mata kuliah pilihan terdiri atas 20 SKS yang disediakan dan hanya diambil 10 SKS oleh mahasiswa. Itu yang pertama, evaluasinya. Yang kedua, kurikulum jurusan IAT 2015 itu memiliki beberapa kekurangan karena ada beberapa mata kuliah yang tumpang tindih. Meskipun sebenarnya sudah mengacu pada standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Indonesia. Itu sejak kesepakatan kami sejak 2015. Tapi ternyata juga masih terjadi tumpang tindih. Itu karena ada sekitar 15 mata kuliah yang wajib diberikan di seluruh jurusan IAT di Indonesia. Itu hasil kesepakatan asosiasi. Tapi ternyata masih tumpang tindih, evaluasinya begitu. Kemudian yang ketiga, hasil Treasure Study menunjukkan bahwa pengguna lulusan itu menginginkan adanya mata kuliah yang berorientasi ke masa depan dan sesuai dengan kearifan lokal, serta mata kuliah yang mendukung pengajaran Al-Quran. Karena ternyata sekarang sekolah-sekolah baik madrasah maupun sekolah itu banyak yang, khususnya di Ponorogo, itu banyak yang memiliki program tahfidz Al-Quran. Tahfidz dan terutama ya tahfidz, paling tidak juz 30 begitu. Bahkan kita pernah melakukan magang di SMP Kauman 1, itu juga mereka memiliki ya istilahnya kelas unggulan begitu, itu untuk tahfidz Al-Quran. Nah, maka para mahasiswa itu menginginkan bahwa mata kuliahnya itu berorientasi ke masa depan dan sesuai kearifan lokal Ponorogo tentunya begitu, Bapak. Kemudian untuk Treasure Study, laporan hasil akhir Treasure Study jurusan IAT tahun 2018 itu digunakan sebagai dokumen untuk mengukur kompetensi lulusan IAT selama ini. Jadi Treasure Study IAT yang dilaksanakan tahun 2015 itu menitik beratkan penelitian pada target responden alumni IAT IAIN Ponorogo angkatan tahun 2013, 2014, dan 2015. Data yang diperoleh dalam Treasure Study menunjukkan karakteristik dan profil responden atau alumni ketika menjalani perkuliahan, hubungan perguruan tinggi dengan pekerjaan dan kondisi pekerjaan saat ini. Nah, berdasarkan karakteristik responden alumni dari jumlah data yang masuk sebesar 85 orang atau 92%, alumni yang mengisi terdiri dari 45 wanita dan sisanya sebanyak 40 pria. Sementara dari segi status pekerjaan sebanyak 71 alumni bekerja, 13% tidak bekerja, dan 10 wirausaha dan sisanya sebanyak 6% bekerja dan berwira swasta. Dari sisi hubungan antar perguruan tinggi dengan pekerjaan, diperoleh data bahwa kesesuaian kuliah dengan pekerjaan adalah sebesar 74%. Dalam kaitannya dengan kompetensi, dianggap paling banyak memberi dalam hal pengetahuan di bidang atau disiplin ilmu Al-Quran, terutama di bidang tahsin, tahfidz, dan tafsir. Kemampuan bahasa asing alumni IAT Ponorogo pada dasarnya besar, namun kurang bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia di IAIN Ponorogo, khususnya adalah pusat bahasa. Nah, umumnya alumni IAT Ponorogo memperoleh pekerjaan rata-rata 2 bulan sebelum lulus dan 3 bulan setelah lulus dari IAIN Ponorogo. Bahkan berdasarkan kondisi pekerjaan saat ini, alumni IAT Ponorogo memilih bekerja pertama dengan alasan kesempatan pengembangan diri. Alumni IAT IAIN Ponorogo yang tidak bekerja mayoritas dikarenakan ingin melanjutkan studi. Alumni IAIN yang memilih menjalankan usaha mayoritas dikarenakan keinginan pribadi atau waktu yang fleksibel. Nah, sebanyak 39% alumni Ponpes dan sekolah, 31% perusahaan swasta, 19% organisasi non-profit LSM, dan 11% wira swasta perusahaan sendiri. Apabila dilihat dari kategorinya, 50% berskala nasional, 53% berskala lokal. Sebarannya sebanyak 38% bekerja di lembaga pendidikan, 25% bekerja di bidang keagamaan, 8% bekerja di bidang politik, 6% bekerja di bidang ekonomi dan perdagangan, 4% bekerja di bidang sosial kemasyarakatan, dan sisanya sebanyak 2% bekerja di bidang budaya.
Kesimpulan lainnya yang dapat diambil dari laporan ini bahwa hasil analisis berdasarkan angkatan dan lulusan ternyata memberikan nilai yang tidak jauh berbeda atau hampir sama. Nah, berdasarkan kondisi ini, maka dapat dikatakan baik menggunakan angkatan ataupun lulusan, hasil analisis pada laporan Treasure Study IAIN Ponorogo ini telah memberikan gambaran kompetensi lulusan IAT. Profil lulusan. Profil utama lulusan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir adalah sebagai mufasir pemula, akademisi, dan asisten peneliti Al-Quran dan Tafsir yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Ini untuk tabelnya. Mufasir pemula itu deskripsi lulusannya, profil lulusannya itu adalah sarjana agama yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, yang mampu mengkaji, menerjemahkan, dan menyajikan kandungan Al-Quran serta tafsirnya dalam pengembangan ajaran Islam yang moderat dan toleran dalam masyarakat multiagama berdasarkan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Kemudian yang kedua, akademisi bidang Al-Quran dan tafsir. Sarjana agama yang berkepribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai akademisi, ahli bidang Al-Quran dan tafsir dalam pengembangan ajaran Islam yang moderat, toleran dalam masyarakat multiagama. Kemudian yang ketiga, asisten peneliti Al-Quran tafsir dan sosial keagamaan. Deskripsinya, sarjana agama yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti di bidang Al-Quran dan tafsir yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berdasarkan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Untuk perumusan CPL-nya, saya boleh pindah ke yang sudah saya buat ya Pak? Oke, silakan, monggo Bu. Ya. Oke, ke dokumen yang sudah bagus, ya, sudah rapi. Yang buat yang ini. Ya. Ya, ini jadi untuk CPL, capaian pembelajarannya Pak, bidang sikap dan tata nilai, ini sesuai apa ya? PMA. Iya, PMA SNDikti. Ini dari bidang sikap dan tata nilai. Ini kita breakdown ke pemetaan bahan kajian. Yeah. Jadi kemarin kita buat seperti ini Pak, ada bahan kajian bidang sikap dan tata nilai itu apa saja. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu ada Pancasila, kemudian ada studi Al-Quran, studi hadis, akhlak tasawuf, studi fikih, metodologi studi Islam, kemudian ilmu tauhid. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, ada Pancasila, PKN, akhlak tasawuf, dan metodologi studi Islam. Dan seterusnya, ini ada sekitar 18 sikap dan tata nilai. Sikap dan tata nilai dengan berbagai macam mata kuliah yang kita berikan. Kemudian bidang pengetahuan itu ada sekitar 11 yang semuanya sudah kita sesuaikan dengan bahan kajian yang diberikan untuk menguasai bidang pengetahuan. Selanjutnya bidang keterampilan umum itu ada sekitar 15 dan mata kuliahnya hampir sama, ada beberapa yang tidak sesuai. Mata kuliah yang diberikan diantaranya adalah Ulumul Quran, Ulumul Tafsir, metodologi penelitian tafsir, kemudian bahasa Arab, bahasa Inggris, ilmu komunikasi, bimbingan penulisan skripsi, studi fikih, studi tafsir tematik, dan kajian barat atas Al-Quran. Ini untuk keterampilan umum, ada sekitar 15 indikator. Kemudian untuk keterampilan khusus, itu ada sekitar 8, diantaranya mampu mendesain dan mengembangkan syiar dan pemahaman kandungan Al-Quran dan tafsir berbasis teknologi informasi.
kemudian mampu mendesain aplikasi berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya dalam bentuk digital sesuai dengan kemampuan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, mampu membaca Al-Quran berdasarkan ketentuan ilmu qiraat dan ilmu tajwid. Yang keempat, mampu menerjemahkan Al-Quran berdasarkan kaidah bahasa dan kaidah penerjemahan. Kemudian mampu menghafal Al-Quran minimal 2 juz selain juz 30 dalam Al-Quran. Kemudian mampu membaca ragam kitab tafsir Al-Quran dan dari sumber aslinya, mampu mengkontekstualisasikan makna kandungan Al-Quran dan tafsirnya dengan dinamika kehidupan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian mampu menyebarluaskan Al-Quran dan tafsirnya kepada masyarakat dalam rangka syiar agama di dalam kehidupan sosial, keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Ini ada ilmu qiraat, ilmu tajwid, digitalisasi Al-Quran, kemudian tahfidz Al-Quran 1 sampai dengan 5, kemudian studi fikih, strategi belajar mengajar, jurnalistik, kemudian studi banding kitab tafsir, tafsir 1 sampai dengan 4. Nah, untuk struktur mata kuliah dan SKS-nya, kita ada 145 SKS, ada beberapa dengan dua SKS pada masing-masing kuliah, kecuali di beberapa mata kuliah yang memang itu butuh ataupun butuh 3 SKS begitu. Jadi tidak semuanya 2 SKS. Kemudian selanjutnya untuk sebaran mata kuliahnya kita bagi menjadi 8 semester, di mana untuk teorinya selesai di semester 6, semester 7 itu tinggal magang dengan kuliah pengabdian masyarakat, sekaligus untuk pengajuan judul, skripsi, dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan di semester 7. Kemudian harapannya di semester 8 semua sudah selesai dan bisa dikatakan lulus tepat waktu. Untuk rencana pembelajaran semester dituangkan dalam bentuk rencana kegiatan belajar mahasiswa itu dituangkan dalam bentuk rencana pembelajaran semester atau nama lain yang disusun oleh dosen atau tim dosen. Rencana pembelajaran semester ini merupakan kegiatan atau tindakan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan, metode, model, dan teknik, serta cara menilainya menjadi jelas dan sistematis, sehingga proses belajar mengajar selama 1 semester menjadi efektif dan efisien. Nah, komponennya adalah nama program studi, kemudian nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, kemudian yang kedua capaian pembelajaran lulusan dibebankan pada mata kuliah, kemudian kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajar untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, kemudian bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester, kriteria, indikator, dan bobot penelitian, dan yang terakhir adalah daftar referensi yang digunakan. Nah, proses pembelajarannya itu interaktif, holistik, integratif, dan saintifik, kemudian kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, kemudian berpusat pada mahasiswa, dan penerapan ICT dalam pembelajaran. Kemudian penilaiannya mencakup yang pertama prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan penilaian, serta yang terakhir adalah kelulusan mahasiswa. Nah, prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Kemudian untuk teknik dan instrumen penilaiannya terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Kemudian mekanisme dan prosedur penilaiannya itu terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian, memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. Yang ketiga, mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan,
Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir. Kemudian prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan atau penilaian ulang. Kemudian pelaksanaan penilaian, yang pertama dosen pengampu atau tim dosen pengampu, yang kedua dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa, dan yang ketiga dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan. Kemudian untuk pelaporan penilaian, pelaporan penilaian dinyatakan dalam kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam tabel berikut. Nah, tabel bobot nilai program studi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tentang nilai 91 sampai 100 itu 4 dengan huruf A+, keterangannya lulus. Kemudian yang kedua 86 sampai 90 sampai dengan 99 itu 3,75 A. Kemudian 80 sampai 85,99 itu 3,5 amin. 76 sampai 79,99 itu 3,25 atau B+. Kemudian 73 sampai 75,99 itu 3 B. 70 sampai 72,99 itu nilainya 2,75 atau B-. Kemudian 66 sampai 69,99 2,5 atau C+. Kemudian 63 sampai 65,99 itu 2,25 sama dengan C. Kemudian 60 sampai 62,99 itu 2 atau C+ itu tidak lulus. C-min itu tidak lulus. Jadi minimal kelulusan itu nilainya C atau 2,25. Mohon koreksinya kalau ada kesalahan. Itu untuk penilaiannya. Kemudian untuk kelulusan mahasiswa, IPK 2,75 sampai 3 itu memuaskan. Kemudian 3,01 sampai 3,50 sangat memuaskan. Kemudian 3,50 itu dengan pujian. Untuk pelaporan prestasi mahasiswa, prestasi laporan akademiknya bahwa laporan prestasi belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk ijazah atau transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Dalam pelaporan tersebut, IAT merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang ijazah, transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah perguruan tinggi keagamaan. Nah, untuk memenuhi standar nasional dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait, setiap PTKI harus mencantumkan nomor induk registrasi masuk NIRM dan nomor induk registrasi lulus NIRL sesuai dengan peraturan teknis pangkalan data perguruan tinggi. Juga dapat ditelusuri dalam sivil atau sistem informasi validasi lulusan dan PIN pedoman ijazah nasional. Ini buku kurikulum kami sangat simpel ya Pak, sangat tidak sebesar yang template yang penjenengan kirim kemarin. Kalau toh kemudian nanti harus dicocokkan dengan template yang penjenengan kirim, ya mungkin nanti akan kita sesuaikan. Barangkali itu mohon masukan-masukannya, semoga bermanfaat bagi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, ini ya pantes kalau dapat A ini Bu. Alhamdulillah. Memang sudah detail ini ya Bu ya. Sudah sangat bagus, tinggal sekarang diperbagus lagi Bu, dengan Amin, cara terima kasih ya, Pak. menambahkan implementasi MBKM-nya ya. Nanti di dalam dokumen kurikulum itu Bu ditambahkan misalnya nanti tadi seperti yang saya sampaikan di bab, kalau di template itu kan di bab 11 itu nggih. Jadi mata kuliah yang bisa diambil di luar prodi apa saja, nanti dikaji oleh prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini, dikaji lagi apa kira-kira. Misalnya yang terkait dengan itu tadi, kemampuan digital itu tadi, digitalisasi Al-Quran itu barangkali itu bisa nanti mengambil beberapa mata kuliah di jurusan yang relevan dengan itu. Misalnya contoh seperti itu, supaya nanti betul-betul ketemu dengan ahlinya. Ya, ahli dalam bidang digitalisasi itu tadi, yaitu Bu. Lalu bentuk belajar di luar kampus apa yang mau ini Bu. Lalu kalau saya perhatikan dari hasil tracernya itu masa mendapatkan pekerjaan pertama 2 bulan ini hebat ini Bu.
Ini hebat ini. Jadi apa namanya, laku laris manis ini di luar sana gitu ya. Oke. Di tempat saya aja yang ada yang masih 3 bulan loh Bu, masa tunggu kerjanya. Padahal itu ya apa bidang pekerjaannya jelas ini Bu. Ya masih sekitar 3 bulan ada gitu kan. Ya, tapi memang ada yang apa masa tunggu kerjanya itu minus Bu. Ya sebelum dia lulus sudah dipesan oleh beberapa tempat kerja gitu ya Bu ya. Minus. Saya kira ilmu Al-Quran dan tafsir ini adalah ilmu masa depan Bu. Ya, bukan ilmu masa lalu ini, ilmu masa depan. Makin akhir zaman makin banyak orang yang butuh ini Bu. Sama dengan ilmu psikologi sebenarnya. Ini ilmu masa depan ini. Ilmu psikologi, ya lalu ilmu apa namanya kedokteran itu ilmu-ilmu masa depan sebenarnya. Ya, di samping yang lain-lain ya Bapak Ibu, di samping yang lain-lain. Lalu terkait dengan itu tadi pertanyaan Ibu, apa universal value itu? Universal value itu adalah nilai-nilai ya Bu ya yang diperjuangkan oleh IAIN Ponorogo, apa saja ya nilai-nilai yang ditetapkan. Itu biasanya ada di Renstra Bu. Bapak Ibu, biasanya tercantum di Renstra nilai-nilai universal value itu. Apa ya? Misalnya kalau di tempat saya ya Bu ya, itu nilai-nilai yang diperjuangkan itu sering disingkat dengan CAK ya. Yaitu nilai cerdas, amanah, ya K-nya itu adalah kreatif, itu nilai, dan strong leadership itu nilai yang juga diperjuangkan. Jadi setiap perguruan tinggi pasti punya nilai-nilai yang diperjuangkan, ya karena tidak hanya sekedar untuk menghasilkan lulusan, tetapi bagaimana lulusan itu mewarisi nilai-nilai. Karena pendidikan itu kan mewariskan budaya dan nilai-nilai, ya Bu, tidak hanya sekedar kepinteran saja gitu ya, tidak hanya sekedar pasti punya Bu, nanti tolong dicek ke pihak institut, mungkin bisa dilihat di Renstranya sudah ada atau tidak. Kalau belum ada biar dibicarakan Bu di level apa namanya di level institut. Ini biasanya Bu yang mengerjakan seperti ini itu levelnya itu adalah institut dan anggota senat biasanya. Jadi kalau di tempat saya itu yang menyusun adalah timnya Pak Rektor, ya. Kalau di tempat saya Dewan Guru Besar yang menyusun, ya Bapak Ibu, yang menyusun yang ini bahasa dewanya ini karena yang tahu riwayatnya perguruan tinggi ini dia menyusun nilai apa yang diperjuangkan, lalu diserahkan ke senat. Senat nanti membahas di situ Bu. Lalu dimasukkan ke Renstra. Nah, nanti Bapak Ibu nilai-nilai itu yang akan diperjuangkan melalui pembelajaran di mata kuliah. Ya misalnya kalau nilainya itu amanah, apa ya kira-kira metode pembelajaran yang bisa mendorong mahasiswa itu bisa memiliki trust, yang memiliki apa namanya sifat amanah, ya bisa dipercaya apa gitu. Nah, dilewatkan metode walaupun barangkali kalau di tempat saya kalau konten paling ya bisa agama, ya kewarganegaraan. Tapi kalau konten dimasukkan kurikulum prodi akan kesulitan. Oleh karena itu memilih metode pembelajaran supaya sifat amanah itu bisa diwariskan ke lulusan-lulusan kita, itu ya Bu ya. Ya. Nah, menurut saya nilai-nilai itu akan sangat baik kalau dilewatkan metode pembelajaran. Jadi kemampuan itu Bu, Bapak Ibu, kemampuan yang tercermin dalam CPL dan tujuan dan seterusnya, termasuk universal value itu bisa ditempuh dengan 2 cara. Cara yang pertama itu adalah mempelajari kontennya, ya materinya, bahan kajian, ya. Kalau itu ada konten, kalau itu ada materi. Yang kedua adalah melalui metode pembelajaran, Bu. Terutama yang terkait dengan sikap dan tata nilai, gitu ya, itu melalui metode pembelajaran. Ya, ya seperti di CPL sikap itu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap religius. Nah ini Bu, kalau jurusan matematika, jurusan fisika seperti di tempat saya, itu kontennya paling di pendidikan agama yang cuma 2 SKS itu, selebihnya kan tidak ada. Nah, supaya nilai itu tetap bisa diajarkan ke mahasiswa melalui metode pembelajaran. Bagaimana supaya nanti bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki ketakwaan yang baik, memiliki sikap religius yang baik. Tentu saja, Bu, CPL itu kan kalau dalam penelitian kualitatif itu kan konstruk ya Bu ya. CPL itu kan konstruk atau variabel konstruk, variabel yang perlu indikator untuk bisa dijalankan.
Oleh karena itu, dosen-dosen di tempat saya, dosen-dosen agama itu, ya agama apa saja, kan di tempat saya ada agama Islam, agama Buddha, Hindu, itu harus mampu merumuskan ya apa yang disebut dengan apa indikator dari orang yang bertakwa itu. Harus dicari indikatornya sampai ketemu kata kerja operasional sehingga nanti bisa dititipkan di mata kuliah gitu ya Bu ya. Misalnya orang yang orang yang bertakwa itu orang yang memiliki kemampuan bekerja sama, saling menghormati, misalnya begitu. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa dipercaya, trust. Nah, itu nanti masuk ke metode pembelajaran, Bu. Ya, masuk ke metode pembelajaran. Itu caranya. Jadi CPL-CPL yang sifatnya abstrak itu dicari indikator, ya indikator yang menunjukkan bahwasannya nanti akhirnya kalau indikator itu dijalankan dalam pembelajaran akan ketemu CPL itu kemampuannya. Makatan nggih Bu. Lalu ke berikutnya tentang ini Bu, tentang tracer tadi sudah bagus, sudah bisa banyak bicara itu tracernya Bu. Ya artinya banyak yang bisa kita dapat dari tracer itu untuk merekonstruksi kurikulum kita atau untuk melakukan pembaruan terhadap kurikulum kita. Di antaranya masukkan dari pengguna lulusan Ibu tadi mengusulkan untuk coba ke depan itu memberikan konten-konten yang berorientasi ke masa depan, gitu ya. Jadi ilmu Al-Quran dalam tafsir itu bergeraknya kemana ini untuk ke masa depan ini, ya. Ya bergeraknya kemana? Di samping sekarang memang orang banyak membaca tafsir itu yang tematik ya Bu ya, yang tematik. Yang sebelum-sebelumnya kan ada yang metode yang lain selain tematik. Ya yang ringkes-ringkes gitu ya tafsirnya, yang sesuai dengan permasalahan hidup sehari-hari gitu ya. Lalu ke depan bagaimana cara mengakses tafsir-tafsir dari para pakar ya, para ahli tafsir, para mufassirin, supaya nanti secara teknologi itu mudah diakses gitu ya. Nah ini maksudnya barangkali begitu yang berorientasi pada masa depan itu. Tadi saya ikut sekilas mendengar ngaji tarjim itu loh Bu, ngaji yang terjemahan per ayat itu ya. Ini kebetulan saya ngasih workshop sambil mendengar gitu ya. Dalam Al-Qur'an itu katanya dulu kekuatan itu pada besi ya Bu ya. Kekuatan itu pada besi. Ini cerita Nabi Daud ini. Ya di dalam Al-Qur'an kan diceritakan begitu. Ternyata katanya Pak Yainya ini tadi saya dengarkan, istri saya ikut ngaji itu katanya, loh kalau sekarang ya tidak hanya pada besi, tetapi sekarang adalah pada orang-orang yang mempunyai diamanai kekuasaan. Kekuatan ada di situ. Ya. Nah, ini katanya Pak Yainya itulah Al-Qur'an ya. Bisa memberikan ibroh, perterjemahan disesuaikan dengan kebutuhan zamannya, katanya gitu. Oh, gitu. Jadi saya tadi kasih workshop itu sambil dengarkan istri saya ikut ngaji tarjim ini, karena suaranya keras sekali. Kalau setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 8 ada pengajian itu di yayasannya Pak Profesor Rumrawi kalau tidak salah pengajiannya. Itu kan punya lembaga itu ya, Bu, pendidikan itu. Lalu berikutnya lagi adalah total SKS. Saya kira tidak masalah 155 itu ditetapkan oleh asosiasi ya Bu ya. Ya asosiasi ya. Tapi ini sudah ini Bu, sudah sebentar sedikit lagi sudah menjadi seperti kita dulu waktu dapat gelar dokter Andes Bu. Jadi zaman saya dulu itu kan seangkatan saya itu kalau lulus S1 yang teknik dapat gelar insinyur ya Bu ya. Lalu kalau yang ilmu pendidikan dan sosial itu kalau sarjana dapat gelar dokter Andes atau dokter Anda kan gitu Bu. Lah dulu SKS-nya itu 160 Bu. Nah ini Ibu 155 ini sudah sangat dekat ini dengan 160. Dan dulu normalnya 5 tahun. Kalau sekarang normalnya kan 4 tahun Bu. Ya dibuat 144 SKS ya. Karena itu tadi terkait dengan jam belajar yang saya sampaikan di depan tadi, jam belajarnya kan 8 jam per hari gitu ya Bu ya. Dan saya memperkirakan ini mahasiswa Ibu ini sangat sibuk ini dengan 155 SKS ini. Masa lulusnya berapa Bu? Average rata-rata? Bisa tepat waktu? 4 tahun, ya. 4 tahun ya? Selesai, 8 semester. Iya, luar biasa berarti. Berarti ini luar biasa kalau bisa menyelesaikan dalam
waktu average rata-rata 4 tahun, ya. Sudah saya kira sudah cukup bagus ini. Dan saya yakin beban belajarnya sangat tinggi nih Bu ya. Sangat tinggi nih 155 SKS ini. Ya. Nah, nanti Bu ini perlu Bapak Ibu dalam ngapunten ini enggak tahu letaknya di mana, mungkin di institut atau di fakultas, itu ada lembaga atau ada unit seperti penasehatan tentang psikologi mahasiswa. Jadi di tempat saya itu ada namanya Student Advisor Center. Jadi Student Advisor Center itu terdiri dari dosen-dosen maupun di luar dosen itu yang memberikan penasehatan pada mahasiswa-mahasiswa yang secara akademis dia mengalami beban berat. Ya, jadi di situ isinya psikolog-psikolog Bu, ahli-ahli pendidikan, ahli agama, guru agama begitu. Itu biasanya tamunya adalah mahasiswa yang stres, Bu. Ya. Jadi tidak hanya di klinik untuk badannya saja, tetapi otaknya ini. Nah, kalau di tempat saya, Bu, mahasiswa mengambil 24 SKS persetujuannya rektor. Mengapa? Karena kalau 24 SKS terlalu berat ini. Nanti kalau ada yang ngeleleng harus jelas siapa yang tanggung jawab gitu ya. Karena normalnya kan 18 ini, Bu. Ya, ngeleleng kalau bahasa Surabaya itu ngeleleng, Bu. Kalau enggak tahu bahasa Ponorogo apa ya itu. Ya. Jangan-jangan nanti mahasiswa kita itu makin cerdas, makin pandai, tapi secara psikologis dia turun kemampuannya, secara mental itu turun gitu ya. Nah, ini harus ada yang mengawasi ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menghasilkan anak-anak yang memang punya pengetahuan dan keterampilan bagus sesuai yang direncanakan dalam kurikulum, tapi kita kawal jangan sampai stres ini Bu. Ya. Jangan sampai stres ini. Nah, ini di tempat saya ada unit yang namanya Student Advisor Center ya. Pusat yang memberikan di samping dosen wali ya Bu ya, memberikan penasehatan tentang masalah-masalah kejiwaan yang terkait dengan masalah-masalah akademis ya Ibu. Itu Bu ya. Lalu ini profil lulusan. Nah, ini profil lulusan sudah bagus ini Bu. Cara menuliskannya sudah spesifik profilnya, lalu deskripsinya sudah cocok ini ya. Sudah cocok. Maksudnya cocok itu cocok dengan bahan kajian yang di bawahnya. Ya, dengan bahan kajiannya. Yaitu sebagai mufasir pemula ini ya. Ya, maksudnya apa ini mufasir pemula itu ya? Hanya bisa mentafsir sedikit-sedikit gitu? Pemula itu maksudnya masih awal gitu, Pak. Jadi kan belum bisa menjadi senior, akhirnya ya masih junior. Ya. Jadi mungkin pemula itu dia bisa mengerjakan kemampuannya itu tapi belum punya kewenangan, otoritas gitu ya. Ya. Sama dengan pendidikan guru, Bu. Pendidikan guru itu S1 lulus itu mestinya bisa ngajar. Tapi belum punya kewenangan untuk mengajar gitu ya. Oleh karena itu dia namanya calon guru. Tapi nanti kalau sudah PPG ya atau sudah S2, dia punya kewenangan untuk mengajar gitu ya. Barangkali mungkin seperti itu ya. Lalu akademisi bidang Al-Qur'an dan tafsir. Ini sudah sangat spesifik ini, Bu. Ya, lalu asisten peneliti ya betul ini, Bu. Asisten peneliti karena memang masih S1 ya dalam bidang Al-Qur'an, tafsir dan sosial keagamaan. Saya kira cara mendeskripsinya sudah bagus ya, Bu. Saya melihatnya tadi. Oke. Lalu ini sedikit ini Bu tentang istilah-istilah ini Bu ya. Istilah-istilah. Jadi Bapak Ibu kalau di dalam SNDikti atau istilahnya di dalam dokumennya Ibu itu SNPT, jadi ada dua istilah memang Bu, ya yang beredar di masyarakat. Ya kalau orang dikti Belmawa Dikti itu menggunakan istilah SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tapi kalau orang Ban PT itu menggunakan SNPT, gitu ya. Nah, kalau di Dikti PT itu diterjemahkan perguruan tinggi, bukan pendidikan tinggi, gitu ya Bu ya. Jadi kalau di Dikti itu membedakan antara perguruan tinggi dengan pendidikan tinggi gitu Bu ya. Jadi kalau maksudnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu SN Dikti. Ya. Kalau standar perguruan tinggi SNPT. Penggunaan PT itu. Tapi tidak masalah, ini istilah yang dipakai dua-duanya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu oleh asesor Ban PT, asesor Ban PT lebih familiar dengan istilah SNPT memang, ya Bu ya. Tapi kalau ketemu dengan tim kurikulum Dikti seperti saya gini,
terbiasa menggunakan istilah SNDikti itu. Ya. Lalu soal istilah CP, Bu ya, CP dan CPL. Nah, kalau Bapak Ibu mengacu pada Peraturan Presiden nomor 8 itu ya Bu ya, yang tentang KKNI itu istilahnya CP, capaian pembelajaran ya Bu. Lalu di belakangnya itu ada deskriptor. Mengapa capaian pembelajaran? Karena KKNI ini adalah kualifikasi baik orang yang sekolah yang maupun yang tidak sekolah Bapak Ibu. Jadi bisa dikualifikasi dengan KKNI. Jadi saya kasih contoh ya Bu, yang tidak sekolah. Yang tidak sekolah contohnya Bu Susi. Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan itu Bu. Sekolahnya kan hanya SMP itu Bu. SMP. Begitu jadi menteri, lalu Badan Nasional Standar Sertifikasi menguji beliaunya. Ya, menguji dengan apa? Dengan CP yang ada di KKNI itu tadi. Ya, CP-nya apa? Lalu diuji beliaunya sesuai CP-nya. Ternyata Bu Susi itu kemampuannya kalau diukur dengan KKNI levelnya sudah level 9. Nah, level 9 kemampuannya ini Bu, kemampuannya. Lalu berdasarkan itu Universitas 11 Maret Solo memberikan beliau hadiah Doktor Honoris Causa. Ya. Nah, ini gelar ini Bapak Ibu, gelar yang dihadiahkan. Beda dengan Bapak Ibu, ini magister doktor, gelar itu yang ditempuh dengan berdarah-darah ya Bu ya, itu dengan cucuran air mata gitu. Tapi beliaunya dikasih hadiah. Lalu beberapa bulan berikutnya beliaunya dikasih gelar Doktor Honoris Causa dari ITS Surabaya dalam bidang kelautan. Jadi doktornya 2, tapi semuanya honoris causa. Nah, setelah itu Bapak Ibu beberapa bulan berikutnya beliaunya ikut ujian paket C untuk SMA. Nah, itu setelah dokter ya ujian paket C. Nah, yang paket C ini yang betul-betul beliaunya luar biasa belajarnya sampai datangkan guru les setiap hari ke rumahnya gitu, setiap sore gitu. Ngasih les supaya dia bisa lolos dapat ijazah SMA paket C gitu ya Bu ya. Nah, ini lah yang sekolah itu tadi Bapak Ibu istilahnya bukan CP. Kalau Bapak Ibu baca di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT itu atau SNDikti itu istilahnya adalah CPL. Capaian pembelajaran lulusan, karena capaian pembelajaran itu nanti disematkan pada lulusan-lulusan kita, gitu ya Bu ya. Dan itu mengacu pada SNDikti. Jadi nanti di dokumennya Ibu ini dituliskan sebagai CPL, bukan sebagai CP, karena acuannya ke SNDikti atau SNPT itu tadi. Satu itu. Lalu kedua, tadi ada sikap dan tata nilai. Sikap dan tata nilai itu istilah KKNI, ya Bapak Ibu ya. Jadi Permendikbud, Peraturan Presiden nomor 8 itu KKNI itu menggunakan istilah sikap dan tata nilai, ya Bu. Lalu diadopsi oleh SNDikti, ya diadopsi oleh SNDikti, istilahnya menjadi sikap saja, tidak ada tata nilainya, ya sikap saja. Jadi dua hal ini Bapak Ibu bisa pakai, ya. Jadi sikap dan tata nilai boleh, sikap juga boleh. Tapi umumnya perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan istilah yang sesuai dengan SNDikti, yaitu menggunakan istilah sikap, ya, sikap. Lalu keterampilan umum, ya, bukan keterampilan kerja, Bapak Ibu, ya. Lalu keterampilan khusus, lalu pengetahuan, bukan penguasaan pengetahuan, ya. Jadi ada sedikit-sedikit ini pergeseran istilah. Nanti Ibu bisa melihat lagi dokumen Permendikbud nomor 3 ya Bu ya, di lampiran ya, atau di standar yang pertama ya, standar nomor 1 di standar SNDikti yang standar kompetensi lulusan itu Ibu baca di situ, istilahnya ada semuanya di situ. Oke. Lalu skala penilaian ini Bu, skala penilaiannya ini rigid banget ini Bu ya, ada 16 skala ini Bu ya, rigid ini. Ini dan mendapatkan A+ ini berat ini Bu ya. 91 loh dapat A+ ini ya. Berapa banyak ini yang dapat A+ ini Bu? Ya cukup banyak Pak. Cukup banyak ya Bu ya. Ya luar biasa kalau begitu ya. Nah di tempat saya untuk mendapatkan, oh iya ya, tempat saya tidak ada A+, yang ada A memang. Ya, di tempat saya A itu 96 sampai 100. Bukan itu poin saya.
membuat skala itu kewenangan masing-masing perguruan tinggi, ya Bapak Ibu. Biasanya ditetapkan oleh perguruan tinggi, biasanya. Ya kalau menurut SNDikti A, B, C, D gitu aja sampai E sudah. A, B, C, D, E sudah cukup kalau SNDikti. Tetapi Bapak Ibu setiap perguruan tinggi dikasih kewenangan seluas-luasnya bagaimana skalanya. Ya. Cuman Bapak Ibu, skala ini nanti Bapak Ibu akan menjadi dasar untuk menyusun rubrik penilaian di mata kuliah. Kan mekaten nggih? Ya, nanti pada saat dosen ya Bapak Ibu menjalankan mata kuliahnya kan menilai nih, kapan dapat nilai A+, kapan dapat nilai A, kapan dapat nilai B, B-, kan begitu nggih? Penilaiannya ya. Nah, pada saat nanti dosen menggunakan rubrik Bapak Ibu untuk melakukan penilaian, pasti acuannya ke sini. Ya, ke sini acuannya. Ke skalanya Ibu yang 16 ini tadi. 16 skala ini. Ya, pasti ke situ. Nah, itu nanti mungkin barangkali bisa diberikan ruang yang agak luwes Bapak Ibu apabila nanti dosen mengklaster ya A itu ya nilainya berapa sampai berapa, lalu apa namanya kriterianya apa. Ya, kalau kita membuat rubrik itu kan ada indikator, ada kriteria. Kapan dia dapat nilai A, kapan dia dapat nilai B, kan ada. Kalau membuat rubrik analitis ya Bu ya, kan ada ininya, ada deskripsinya ya Bu ya, ada deskripsinya. Ya, dia dapat nilai A+ apabila melakukan ini ya, atau hasilnya ini. Nah, kan ada deskripsinya seperti itu. Nah, itu nanti acuannya mesti ke sini Bu, ke skala yang Ibu buat ini. Ya supaya nanti nilai yang masuk itu klop dengan skala yang distandarkan oleh kurikulum ini, gitu ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Nah begitu apa namanya tentang skala penilaian. Lalu apalagi ya Bu ya, tentang apa namanya tentang MBKM tadi sudah saya sampaikan. Tentang RPS itu saya belum lihat ini formatnya RPS-nya ini Bu. Ya. Ada Bu contoh RPS yang bisa ditunjukkan ke saya? Atau ditunjukkan ke kita Nanti semua? Japri ya Pak ya, karena waktunya terbatas. Yang Oh itu, iya. Pak, mau saya tambahkan pertanyaan untuk itu Pak. Untuk kurikulum Kampus Merdeka itu kalau kaitannya dengan kurikulum saya tadi bagaimana Pak? Kampus Ya, Merdeka itu tadi atau Bu. Merdeka Belajar Ya, tadi. saya kira perlu Mungkin tambahan. ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau bagaimana? Mohon Ya, masukan. ya, yang perlu ditambahkan adalah ya itu tadi bab 11-nya itu tadi. Jadi ya bab 11 yang di template itu perlu ditambahkan di dalam dokumen Ibu yang sudah ada ini. Yaitu mata kuliah apa saja yang nanti bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodinya, lalu ekivalennya dengan mata kuliah apa saja yang ada di 155 SKS itu tadi, gitu ya Bu ya. Ya, tentu saja ekivalennya adalah mengacu pada CPL yang mirip-mirip Bu. Ya, jadi kalau ada mahasiswa mengambil mata kuliah yang sudah direkomendasi, ya misalnya tadi mata kuliah apa begitu yang sudah ada di situ apa Bu? Saya berikan contoh Bu tadi saya kok lupa ya. Satu mata kuliah saja yang kira-kira saya mengerti gitu Bu. Tentang digitalisasi Al-Qur'an tadi loh Bu. Kalau mungkin ya, ini mungkin contoh yang untuk yang di luar prodi misalnya. Ya. Karena kan banyak alumni-alumni kita itu yang diminta untuk mengajar begitu. Kalau misalkan kita mau mengambil mata kuliah yang di luar prodi misalnya di pendidikan agama Islam atau di PGMI gitu misalnya bisa ya Pak? Bisa, ya. Contoh, kasih contoh real Bu. Misalnya mau ngambil mata kuliah apa di pendidikan agama Islam, misalnya. Mbak Ragu, Mbak. Misalnya. Dengar. Terus. Contoh aja Bu, enggak apa-apa. Apa kira-kira? Iya. Dengan contohnya apa? Okay. Contohnya misalnya itu psikologi pendidikan misalnya. Nah, psikologi pendidikan. Nah, itu tidak hanya di pendidikan agama Islam itu kita jadikan mata kuliah pilihan misalnya. Ya. Nah, itu misalnya psikologi pendidikan itu misalnya kira-kira bisa nggak Pak? Ya, itu kan penting juga untuk dimiliki oleh seorang ya, guru. Ya, jadi Ibu melihat mata kuliah psikologi pendidikan di pendidikan di prodi pendidikan agama Islam itu bisa diambil oleh mahasiswa dari ilmu Al-Qur'an dan tafsir ya Bu ya. Nah, sekarang dicari ekivalennya di kurikulumnya Ibu yang CPL-nya mirip-mirip dengan itu ada enggak? Yang di CPL-nya Ibu. Ya, mirip-mirip ada enggak?
Nah, kalau ada yang mirip-mirip mendukung kemampuan pendidikan itu tadi, kompetensi pendidikan atau kemampuan pendidikan itu, mata kuliah itu bisa diambil, Bu. Ya, Bisa diambil oleh mahasiswa. Ya, lalu nanti pelaporannya, Bu, penilaiannya itu, Ibu menggunakan nama mata kuliah yang diambil dari pendidikan agama Islam itu tadi, namanya itu, kodenya ya dari situ, ya besar SKS-nya dari situ. Tidak perlu ditambahkan ke kurikulumnya Ibu yang 155 itu tadi, tapi menggantikan mata kuliah yang mana yang ekivalen dengan itu, gitu ya, Bu ya. Oh, gitu. Ya, ekivalen yang mana. Oleh karena itu, Ibu memilihkan mata kuliah ini, bukan mahasiswanya semau-maunya memilihkannya. Oh, gitu. Jadi Ibu Jadi pilihkan tetap ada kita berapa. pilihkan ya. Iya, kita siapkan di dalam kurikulum kita ini yang kira-kira nanti bisa diambil mahasiswa di luar. Misalnya ada 5 mata kuliah sementara gitu untuk tahap pertama gitu ya. Misalnya nanti semester depan ditambah atau tahun depannya ditambah lagi. Yang kira-kira nanti CPL-nya cocok dengan CPL kita supaya nanti bisa dikonversi ke mata kuliah kita. Dan kurikulumnya enggak nambah gitu loh, Bu. Seperti yang ditanyakan oleh Ibu tadi di sesi ketiga tadi. Khawatir nanti nambah, jadi berapa ini kurikulumnya? Ya. Jadi begitu nggih, Bu, dikonversi seperti itu. Oleh karena itu di tempat saya, rektor mengeluarkan kebijakan. Ya, kebijakannya itu tadi saya ceritakan. Boleh mengambil mata kuliah di luar prodi atau di luar perguruan tinggi akan memiliki kesamaan CPL 80% gitu ya, Bu ya. Itu, Bu. Ini ada ada backupnya, ada landasan dari SK Rektor itu, gitu ya, Bu ya. Ya, sehingga nanti tidak perlu mata kuliahnya ditambahkan ke kurikulum kita. Kalau begitu nanti lah kurikulum kita sudah 155 ditambah 20 SKS lagi gitu. Jadi berapa ini nanti mahasiswa kita bebannya ini? Tentu saja ini kita bicara mahasiswa yang ngambil MBKM ya, Bu ya. Yang mengambil pertukaran pelajar. Kan nanti ada mahasiswa yang tidak ngambil kan, Bu, yang hanya ngambil kurikulum normal itu saja, ya kan, Bu? Ya, kurikulum normal itu kan tadi kan sempat ditanyakan kan, ya di akhir sesi tadi, ya ini cenderung ya MBK yang sudah ada saja, ya memang ya Bapak Ibu kebanyakan kalau perguruan tinggi di awal-awal MBKM itu di launching rata-rata begitu. Tapi setelah tahu tujuan dan manfaatnya, lalu sekarang banyak prodi yang sudah merekonstruksi kurikulumnya sehingga dia bisa mencari ekivalensinya kalau mahasiswa mengambil di luar prodi. Ngaten nggih, Bu? Caranya jadi sesuai CPL-nya. Ada lagi pertanyaan, Bu? Mungkin terkait dengan kurikulumnya Ibu yang sudah bagus ini? Masih ada, Bapak, dari Ketua LPM. Silakan, silakan. Terkait dengan ini nggih, kurikulum ini nggih. Ya. Oh. Sama-sama. Terima kasih Pak Dr. Samsul. Oke, sami-sami. Ini juga dari prodi yang sama nggih. Ilmu Al-Qur'an. Ini Pak Samsul, kami ingin menanyakan terkait dengan ekuivalensi. Nggih, Terima kasih Pak Samsul. Ini tadi kan juga dijelaskan di awal bahwa kita tidak perlu khawatir akan kehilangan mata kuliah. Karena kalau kehilangan mata kuliah otomatis nanti dosennya juga akan bingung mau ngampu apa ketika 2 semester itu di luar prodi. Pertanyaan saya, kami ingin disimulasikan contoh saja, umpamanya di semester 7, semester 6 itu kan ada 20 SKS, 20 SKS, kemudian mengambil magang, mengambil ngajar satuan pendidikan. Pak. Nah itu bagaimana ini supaya kan ketika 20 SKS itu kan ada 10 mata kuliah, Pak. Ketika 10 mata kuliah berarti itu kan juga 10 dosen. Nganggur nanti dosennya. Ketika mengambil magang atau satuan pendidikan, bagaimana ini membagi dosen sebagai pembimbingnya ini? Nah, itu saja Pak, terima kasih. Jadi Bapak tetap di situ nggih, saya akan mensimulasikan ini. Nah, di semester itu Bapak ngajar mata kuliah apa? Saya ngajar mata kuliah kebijakan pendidikan nasional, Pak. Nah, kebijakan pendidikan nasional. Taruhlah mata kuliah Bapak itu tadi
dikonversi ke kegiatan magang. Taruhlah begitu, nggih. Lalu saya tanya, mahasiswanya Bapak berapa jumlahnya di mata kuliah itu? Maaf Bapak, suara jenengan kurang anu. Nggih. Saya ulangi lagi, Pak. Kira-kira di mata kuliah kebijakan itu tadi apa namanya? Mahasiswanya Bapak berapa jumlahnya? Mahasiswa 30 kali 5 kelas, Pak. Berapa? Nah, 30 kali 5 kelas. Kira-kira nanti dari jumlah 30 setiap kelas itu, kira-kira berapa orang yang mau mengambil magang di luar kampus itu tadi, yang nanti dikonversi ke mata kuliah Bapak Ibu? Oh gitu. Jadi Ya, kan enggak sampai 30 kan? Ya. Oke. Ya 10 aja sudah kebanyakan itu Bapak Ibu. Oh gitu. Iya. Lah artinya di semester itu kan Bapak masih ngajar kan? Masih ngajar mata kuliah itu kan? Oke. Kan masih ada mahasiswa yang tidak mengambil magang tadi kan, Pak? Iya, Ya. betul. Memang mahasiswa yang mengambil magang itu jadi tidak kuliah di mata kuliahnya Bapak, ya. Nanti dikonversi gitu ya. Nah, ini dulu Pak yang saya diminta oleh WR1 saya untuk ngedem-ngedem dosen ya. Karena dosen itu nganggep dengan MBKM yang nanti mahasiswa yang magang 1 semester nanti dikonversi mata kuliahnya hilang gitu loh Pak ya. Dia jadi tidak ngajar gitu ya. Saya kasih pertanyaan yang sama. Kira-kira mahasiswa panjenengan yang 30 sampai 40 itu berapa orang sih yang mau ngambil magang di industri atau di dunia usaha atau di sekolah gitu ya? Ya, kan enggak banyak kan? Masih banyak yang ikut kuliahnya Bapak kan? Iya, iya. Ya. Nah, itu saya katakan Bapak tidak kehilangan mata kuliah, tetap ngajar semester itu. Kecuali untuk mahasiswa yang tadi yang beberapa orang mengambil mata kuliah MBKM itu tadi ya atau magang itu tadi. Lalu saya sarankan Bapak, saya sarankan gini. Nah, dosen yang mengajar mata kuliah itu yang nanti akhirnya dikonversi ke kegiatan magang di sekolah itu tadi ya, Bapak, dijadikan pembimbing gitu. Jadi dapat 2 SK dosennya, 1 SK ngajar, 1 dosen membimbing kan. Oh gitu ya Pak ya, berarti tambah rezeki Pak ya, tambah rezeki karena tambah SK itu tambah remunerasinya tambah itu kalau di tempat saya Bapak Ibu ya tambah rezeki. Karena nanti dia yang ngajar mata kuliah itu, yang membimbing mata kuliah mahasiswa yang sedang magang dengan konversi di mata kuliah kita itu tadi. Jadi dosen tidak kehilangan BKD, Pak, tidak kehilangan mata kuliahnya. Oleh karena itu saya katakan tadi, ya MBKM itu bukan dalam konteks untuk menggusur mata kuliah, tidak. Jadi mata kuliahnya tetap seperti dalam kurikulum itu, tetap diajar oleh dosennya, cuman ada beberapa mahasiswa, tidak semua mahasiswa, itu yang mengambil pertukaran pelajar lah, magang lah, dan seterusnya. Maka nggih, Pak. Terjawab kira-kira? Iya, satu lagi Pak. Nggih, monggo. Begini, perlukah ada kebijakan bahwa batas pengambilan oleh mahasiswa itu berapa untuk mengambil mahasiswanya dalam satu prodi atau mata kuliah itu 100 mahasiswa. Itu kira-kira perlu enggak diatur kebijakannya? Kalau mahasiswa sedikit itu nanti kan hilang. Tapi kalau banyak kan bisa gimana itu Pak kira-kira? Ya, nah itu tadi saya cerita tentang indikator kan Pak. Jadi kalau di indikator kinerja utama tadi itu memang berapa persen mahasiswa yang mengambil bentuk kegiatan MBKM, termasuk yang mengambil kuliah di luar prodi, itu berapa persen? Nah, setiap universitas menetapkan ini Pak, oleh negara ditanya ini, berapa persen yang untuk MBKM. Misalnya jumlah mahasiswanya tadi 10.000. Dari 10.000 itu berapa persen yang menjadi target? Ya rata-rata sekarang ini Pak, rata-rata yang ada sekarang itu sekitar 10% sampai 20%. 10%, ya. Pak. Ya 10 sampai 20% rata-rata. Lalu oleh universitas dibagi kuota ini Bapak Ibu, ditanya prodi-prodinya. Ya ditanya ini prodi-prodinya. Karena ini universitas sudah menetapkan 10% nanti yang MBKM, prodi berani berapa gitu ya. Nah, kan gitu prodinya. Kasih kuota. Jadi ada ininya Pak, ada target yang ditentukan oleh prodi sendiri, Bapak. Ya, ya. Misalnya prodinya itu mengatakan semester ini ke Pak Wakil Rektor atau ke Bu Rektor, Bu, tahun ini kita bisa belum bisa Bu, masih 0% Bu. Ya, mungkin Wakil Rektornya akan yang akan mendorong supaya ada gitu, ya Bu. Ya, karena ini sudah kebijakan nasional kan, ya. Ya sudah pokoknya 55% atau berapa gitu kan. Terima kasih Pak. Jadi ditetapkan oleh dirinya sendiri nggih Pak nggih, oleh prodinya sendiri.
yang menetapkan. Nggih. Oke, terima kasih banyak Pak Nggih, Samsul. sami-sami Bapak, sami-sami. Nggih. Monggo Bu. Ini masih ada waktunya Bu, monggo kalau mau apa namanya? Bapak Ibu, mungkin pertanyaan masih ada yang ingin bertanya, Bapak Warek? Atau mungkin Bapak Kaprodi atau Ibu Kaprodi atau Bapak Dekan dan Wakil Dekan, Pak Direktur, Pak Wakil Direktur mungkin ada yang bertanya, atau Bapak Kabiro, monggo masih ada waktu. Ya, kawan-kawan merasa sudah cukup Bapak, terima kasih sekali. Ya. Sami-sami Bu. Mungkin panjenengan ada yang ingin disampaikan di akhir apa ini. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, dari penjelasan Bapak narasumber tadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kita nanti harus beradaptasi baik dalam kurikulum khususnya di kurikulum jurusan masing-masing. Untuk itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Tadi kita di sini sudah belajar tentang desain kurikulum dengan pendekatan OB dan tadi sudah di produknya, outputnya sudah dipresentasikan oleh Ibu Irma Rumtianingrum Uswatun Hanifah. Beliau adalah Kaprodi dari IAT. Kedua, institut itu harus memiliki kebijakan. Nah, kebijakan tadi sudah dijelaskan bagaimana kira-kira tahap-tahap kebijakan itu ketika kita menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu berapa persen, misalnya 5 atau 10 atau berapa, itu harus ada kebijakan khusus dari kampus. Yang kedua juga didukung oleh supporting dana, Bapak Warek. Untuk implementasi kegiatan khususnya di mata kuliah apa yang bisa diterapkan di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, nanti para Kaprodi silahkan menganalisis mana-mana CPL yang serumpun atau indikatornya cocok dengan CPL tempat kita kerjasama. Kalau di ITS itu contohnya minimal 80% CPL-nya itu adalah sama atau setara gitu Pak ya, cocok gitu ya indikatornya. Iya. Ya, begitu juga bagaimana cara ekuivalensi penilaiannya ketika nanti ada beberapa mahasiswa yang dari kebijakan tadi dipersilahkan untuk mengambil mata kuliah untuk lintas di prodi atau lintas di kampus yang lain, maka nanti perlu ada kebijakan ekuivalensi dalam hal evaluasi pembelajaran. Bapak Ibu, itu semua sebagai simpulan dari workshop implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada kurikulum di IAIN Ponorogo. Terima kasih Bapak Samsul Arifin atas semua materinya yang luar biasa dan kami mohon panjenengan berkenan untuk memberi closing statement. Saya selaku moderator mohon maaf atas semua keterbatasannya, khususnya dari sisi sarana yang masih kadang-kadang ada trouble di jalan Bapak, mohon maaf, ada pantulan suara dan lain sebagainya, dan kami ini dalam rangka mengorganisir forum ini masih serabutan. Mohon maaf. Ya, monggo Bapak closing statement. Jadi alhamdulillah alamin karena acara selesai dengan sangat baik dan diskusinya sangat hidup gitu Bapak Ibu. Kekurangan itu pasti ada karena di dalam setiap kesempurnaan itu pasti ada terselip kekurangan-kekurangan. Insya Allah kekurangan itu karena memang secara keseluruhan sudah kita bisa selesaikan dengan baik ini Bapak Ibu ya. Lalu pesan saya seperti di dalam slide saya yang terakhir itu Bapak Ibu, ya kalau kita berpikir sulit tentang bagaimana kita mengimplementasi MBKM, kita akan menjalani kesulitan itu. Oleh karena itu,
di antara kesulitan-kesulitan yang masih dalam bayangan kita itu, mari kita coba secara perlahan-lahan, secara terencana begitu. Nah, insya Allah kesulitan-kesulitan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemudahan di kemudian hari, dengan kebermanfaatan di kemudian hari. Ya. Nah, barangkali Bapak Ibu sudah sangat paham bahwasannya fokus kita sebagai pendidik itu adalah bagaimana menghasilkan lulusan kita yang memiliki budi pekerti yang baik, memiliki akhlakul karimah, dan memiliki kompetensi. Dan moga-moga yang kita lakukan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita semua dan dihitung sebagai jariah, begitu, amal jariah. Mekaten Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf apabila dalam 2 hari ini ada penyampaian-penyampaian yang tidak berkenan untuk Bapak Ibu atau kurang berkenan untuk Bapak Ibu. Ya, saya berusaha menyampaikan itu dengan sebisa-bisanya dan sekuat-kuatnya itu dari pendekatan disiplin bidang ilmu Bapak Ibu, dari pendidikan agama Islam atau dari ilmu agama Islam, gitu ya Bapak Ibu, sebisa-bisanya. Mekaten Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya, bisa lolos dari masa ujian pandemi ini, karena menurut Jack Ma, ini saya mengutip dari Jack Ma ini Bapak Ibu, ya setiap orang yang bisa lolos paling tidak sampai tahun 2021 tidak terkena virus ini orang yang memiliki harapan, ya, sehat untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, itu menurut Jack Ma ini Bapak Ibu. Saya mengutip ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, di samping doa-doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bisa terhindar dari segala macam penyakit yang ada, mungkin ikhtiar tetap kita perlukan, yaitu tetap mengikuti anjuran dari UNESCO, dari pemerintah untuk menjalankan protokol-protokol yang sudah ditetapkan, yang sudah kita kenal, ada 3M, ada 5M dan sebagainya. Makaten nggih Bapak Ibu, semoga kita bisa ketemu kembali nih di acara-acara yang berikutnya. Demikian Bu, saya apa yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Ya, terima kasih Bapak. Kami seluruh peserta tim LPM, segenap pimpinan YIN Ponorogo juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang dengan ucapan terima kasih, jazakumullah bikhair. Nggih, Bu, sami-sami. Ini upacara penutupan yang akan ditutup oleh Bapak Wakil Rektor 1 dari YIN Ponorogo. Upacara penutupan Bapak. Matur mawon nggih, saya selaku moderator kepada segenap peserta, terima kasih atas semua partisipasi dan apresiasinya. Kami segenap tim LPM berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi insya Allah pada kesempatan besok depan, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya di sini yuk. Suaranya di sini. Semuanya berbot. Terima kasih kepada Bapak Samsul yang selama hari telah mendampingi kita, dan kita tetap semangat dan menunjukkan bahwa kita optimis untuk bisa menjalankan program ini. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa di awal sudah saya sampaikan bahwa kebijakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar kita sudah 2 kali melaksanakan. Pertama adalah perpanjangan akreditasi prodi, kemudian pembinaan prodi baru. Kemudian yang untuk PTN menjadi BHN itu saya kira masih panjang juga. Kemudian yang Merdeka Belajar juga masih panjang juga. Tapi saya berharap dengan gambaran 2 hari dengan simulasi-simulasi yang telah disampaikan oleh Pak Samsul, saya kira kita sudah punya gambaran dan kita bisa
menindaklanjutinya. Nanti terkait dengan ini saya kira kita serahkan kepada pimpinan apakah Ponorogo akan melaksanakan tahun depannya lagi atau tahun depannya lagi, itu adalah kebijakan pimpinan. Saya memang punya kegiatan ini dan kami merasa terpanggil untuk tetap memberikan informasi ini kepada kawan-kawan dosen yang ada di Ponorogo sesuai dengan yang dilakukan oleh kampus-kampus yang lain. Itu jadi sekali lagi kita mohon maaf apabila kegiatan ini menjadikan tambahan beban Pak Haji dan kawan-kawan. Yang lain sangat menikmati, Pak Haji itu sebenarnya menikmati tapi tidak diperlihatkan. Nah, inilah hebatnya Pak Haji. Jadi seperti itu Pak Haji, saya kira tidak usah galau, optimis. Jadi silakan nanti versi melaksanakan tahun berapa. Jadi tugas LPN dalam hal ini sudah selesai untuk memberikan pencerahan kerjasama dengan Pak Samsul Anfit. Kemudian nanti silakan di fakultas silakan karena beberapa waktu lalu juga mempunyai program seperti ini, akun seperti ini, nanti silakan dilanjutkan di dalam kegiatan yang lebih spesifik. Tadi juga disampaikan bahwa tidak harus 100% mahasiswa mengambil, itu nanti kebijakan bawahnya nanti prodinya Pak Wirawan Patri, saya targetnya 10%, jadi total seluruh mahasiswa angkatan itu. Itulah namanya prodinya. Apakah tidak melakukan? Juga tidak. Ya, begitu. Saya kira itu. Tapi ingat bahwa kebijakan kalau dari disebut itu paling nanti ketika AL itu pasti akan ditanyakan oleh Ban PT. Ban PT tidak mau tahu sudah dilakukan atau belum, pokoknya mana itu pasti seringnya begitu. Termasuk pada faktor dan kriteria 9 yang kemarin itu, sehingga kita diberi kemerdekaan untuk tidak submit tapi memperpanjang aplikasi ini. Mungkin itu dari saya ada kurang lebih mohon maaf berkenan dengan Bapak Wakil satu untuk acara ini diberikan pengarahan dan kurang lebih mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Samsul yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa selesai hari kedua ini dengan sehat. Matur suwun Pak Ustaz Samsul, udah jauh-jauh dari Surabaya ini, udah 2 hari benar-benar tekun menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga ilmu dari beliau dapat berkah kita semuanya, kita hari depan semakin maju. Amin. Yang pertama saya sampaikan ke beliaunya, semoga tahun depan bisa membantu kita untuk MPKM. Jadi ada 2 kunci. Yang pertama adalah Merdeka Belajar, yang kedua adalah kampus Merdeka, bukan KMMP ya, MPKM. Jadi Merdeka Belajar dan kampus Merdeka. Yang kedua adalah saya sampaikan terima kasih kepada tim APM yang telah melakukan ini 2 hari. Mungkin masih Pak Muhyad dan kawan-kawan yang telah sukses. Ini adalah kedua ya, mungkin bulan Juli ini ketiga. Pak Samsul mungkin saya minta kalian lagi untuk coaching teman-teman. Yang berikutnya adalah saya akan atas nama rektor sebenarnya ambil kebijakan yang satu adalah
berubah mindset teman-teman ini bahwa kuliah itu tidak dibatasi oleh PDB. Jadi kuliah harus di mana kita bisa kuliah. Jadi kuliah itu tidak harus dibatasi oleh PDB. Yang kedua, saya akan coba buat kebijakan paket SKS murni, paket SL paket, jadi SKS paket itu harus diubah menjadi SKS murni. Itu harus ini. Kalau semuanya pakai SKS paket tentu tidak bisa. Jadi mungkin awal bulan 6 itu kita akan buat kebijakan, tentu ada kebijakan dengan siakat kita untuk berubah SKS murni. Jadi masa yang mampu bisa ambil materi. Yang ketiga adalah untuk beberapa mata kuliah, untuk 1-2 mungkin bisa blok. Jadi 1-2 bisa blok. Untuk 3 itu bisa pakai ambil mata prodi lain dalam PT yang sama. Itu tahapan pertama. Untuk tahapan pertama, insya Allah tahun depan bisa, yaitu dengan KM-nya adalah ngambil mata di prodi lain dalam PT yang sama. Untuk tahap 2, ambil prodi lain pada PT yang kita itu akannya sulit karena kita masih bentuknya seker belum DLO. Jadi mohon doanya Pak Ustaz Sadel tahun 2002 kita udah alih UIN. Jadi kalau UIN bisa menjual mata kuliah, bisa bikin kebun, bisa bikin konten untuk nambah uang masuk. Jadi itu yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah saya beri info pada Ustaz Abdul bahwa minggu ini kita udah upload data 5 prodi. 5 prodi. Yang pertama adalah prodi S2 PI. Semuanya harus berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ini saya lagi selesai untuk buat kurikulum berdasarkan file yang Bapak kirim. Jadi file yang Bapak kirim sudah saya set 2 hari sudah selesai. Untuk prodi S2 PI udah saya konsep udah MPKM. Jadi untuk S2 itu untuk semester 1 itu di dalam kampus, untuk semester 2 itu semuanya harus dilakukan untuk riset. Jadi karena S2 sampaikan ilmu RD Research and Development bersama kepala sekolah bersama guru, karena ini untuk S2 PAI akan bisa riset dengan kepala sekolah dengan pengawas. Ini semuanya 5 LPS yang dibuat adalah sesuai dengan desain yang Bapak buat. Nah, yang dua adalah prodi matematika itu udah selesai juga LPS-nya sesuai dengan penduduk tahunan yang Bapak kirim itu MPKM. Jadi yang tiga adalah prodi matematika, bisa dengan jadi alhamdulillah dengan acara ini sangat membantu kita dalam merumuskan kurikulum berbasis MPKM. Alhamdulillah ini yang sangat tepat Ustaz Sabtul datang hari ini untuk bantukan. Mohon doanya semoga 5 prodi yang sudah kita desain baik Merdeka Belajar dan Kamerdeka itu akan cepat turun, lolos dan berkah, kita bisa alih menjadi UIN. Jadi ya amin.
Sekali Pak Maksud, Pak Sabar, Sama-sama. saja kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.